Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu insan pendidik yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketika bicara pendidikan, saya ingin mengutip sebuah pengertian pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada bab 2 pasal 3 tentang dasar fungsi dan tujuan, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bila kita cermati kedua pernyataan di atas, maka ada satu hal penting yang erat kaitannya dengan pendidikan, yaitu manusia berakhlak mulia. Hal ini selaras dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak." Untuk membentuk manusia yang berakhlak, dibutuhkan pendidikan karakter. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang pendidikan karakter. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu dapat memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. 2. Fungsi pendidikan karakter. 3. Tujuan pendidikan karakter. Dan keempat, pentingnya pendidikan karakter. Lalu apa itu pendidikan karakter? Sebelum memahami istilah ini, kita perlu memahami pengertian pendidikan dan pengertian karakter. Secara singkat, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan karakter adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter atau character education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Agar lebih memahami apa itu character education, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Yang pertama, T. Ramlee
mengemukakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Sementara Thomas Lickona mengatakan pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Lalu apa fungsi pendidikan karakter? Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum fungsi pendidikan ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. 2. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Dan 3. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, serta memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Lalu apa tujuan pendidikan karakter? Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Ada 18 nilai-nilai pembentuk karakter tersebut, di antaranya kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan 18 religius. Di Indonesia, Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau yang dikenal dengan PPK fokus pada 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yaitu 1. Nilai karakter religius. 2. Nilai karakter nasionalis. 3. Nilai karakter integritas. 4. Nilai karakter mandiri. 5. Nilai karakter gotong royong. Lalu apa urgensinya pendidikan karakter tersebut? Seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Menurut Thomas Lickona, setidaknya ada 7 alasan mengapa karakter education harus diberikan kepada warga negara sejak dini. Yaitu yang pertama, pendidikan karakter merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. 3. Sebagian anak didik tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. 4.
dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain, dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. 5. Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Keenam, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja. Dan yang ketujuh, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penjelasan di atas kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, tenaga kependidikan lainnya, serta orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya sejak dini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.